Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Muti Atun dengan NIM 8603745522. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Salut Gisting. Di sini, untuk memenuhi tugas tutorial 3 pada mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang, mengarahkan, dan memperkuat sistem pendidikan agar mampu mencapai tujuan-tujuan yang utuh. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai acuan dalam membentuk karakter, keterampilan, dan potensi peserta didik secara menyeluruh. Secara umum, konsep pilar pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tiang utama sebagai berikut. Yang pertama, 4 pilar pendidikan dalam UNESCO. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan 4 pilar utama yang menjadi pedoman dasar dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan memahami berbagai informasi serta pengetahuan. Yang kedua adalah learning to do, yaitu mengajarkan peserta didik untuk terampil mempraktikkan ilmu yang diperoleh sehingga mampu beradaptasi dengan dunia kerja dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu membantu peserta didik mengenali potensi dirinya menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kepribadian yang utuh. Yang terakhir adalah learning to live together, yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kemampuan bekerja sama agar siswa dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah 3 pilar keberhasilan pendidikan, yaitu Trisentra Pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, terdapat 3 elemen utama yang menjadi tiang penguat agar proses pendidikan berjalan sukses, dikenal sebagai Trisentra Pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, tiang pertama dan utama tempat anak mendapatkan pendidikan moral dan nilai dasar karakter. Yang kedua adalah sekolah, yaitu tiang penyangga formal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sosialisasi lanjutan. Yang ketiga adalah masyarakat atau lingkungan, yaitu dengan tiang penyeimbang yang menjadi tempat peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan sosial yang nyata. Kehadiran pilar-pilar ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga menjadi instrumen pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk pembahasan yang kedua adalah tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai trilogi pendidikan. Semboyan ini menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan nasional yang berpusat pada kemerdekaan belajar dan pembentukan karakter. Mari saya jelaskan ketiga prinsip tersebut. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tuludo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh atau panutan yang baik bagi peserta didiknya dalam hal sikap, perilaku, maupun budi pekerti. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, atau di tengah membangun semangat. Pendidik harus mampu menciptakan ide, memperakasai gagasan, dan menggugah semangat. Guru berada di antara murid untuk membimbing, memotivasi, dan membangun kemauan belajar mereka. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan dorongan moral, arahan, dan motivasi dari belakang. Tujuannya agar peserta didik memiliki keberanian, kemandirian, dan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, filosofi ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses menuntun anak agar tumbuh menjadi manusia yang merdeka, kuat lahir batin, dan bermanfaat bagi manusia. Pembahasan yang ketiga adalah penerapan prinsip pendidikan di era digital menuntut transformasi mendasar dalam metodologi pengajaran dan paradigma belajar. Hal ini sangat relevan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa modern yang serba cepat, namun terkendala oleh kesenjangan infrastruktur digital, kesiapan literasi, serta tantangan dalam menjaga fokus dan karakter peserta didik. Seperti contoh, yaitu pembelajaran daring. Relevansi membuka akses tanpa batas ke sumber informasi global, memungkinkan pembelajaran fleksibel, dan mendukung kolaborasi jarak jauh menggunakan platform digital. Tantangannya adalah
kesenjangan infrastruktur jaringan, dan kepemilikan perangkat di berbagai daerah menciptakan ketidakadilan akses bagi siswa. Selain itu, pembelajaran daring seringkali menurunkan interaksi sosial dan menurunkan motivasi belajar siswa. Contoh penerapannya adalah dengan guru membagikan video pembelajaran buatan sendiri atau modul interaktif melalui Google Classroom sebelum kelas dimulai. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai analisis pilar pendidikan seperti konsep UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, atau tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, menjawab tantangan kualitas dan karakter. Hal ini membekali siswa tidak hanya dengan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, kemandirian, dan nilai toleransi untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Berikut adalah contoh dari masing-masing pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Contohnya, siswa melakukan riset sederhana menggunakan platform digital yang disediakan sekolah, kemudian menganalisis fakta dari opini dalam sebuah berita. Yang kedua adalah learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Seperti pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa membuat produk kerajinan atau teknologi tepat guna untuk mengasah kemampuan, teknik, atau kewirausahaan. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Contohnya, kebebasan memilih minat belajar melalui program kurikulum merdeka, didukung kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Yang terakhir adalah learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Contohnya, kegiatan kerja kelompok kolaboratif atau program pertukaran pelajar antar budaya yang menumbuhkan rasa saling menghargai, empati, dan kerjasama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.